Coba berapa banyak puskesmas yang lengkap gitu, di tangga depannya itu ada ramnya buat teman-teman yang pakai kursi roda. Kan nggak juga. Terus nanti di dalam ruang prakteknya kalau ngobrol sama dokternya nggak terlalu dianggap mereka. Yang diajak ngomong itu pendampingnya, karena dianggap mereka, ya keterangan dari mereka itu invalid gitu. Nggak bisa dipahami gitu. Saya sih ngerasanya ini diskriminasi bukan cuma dari tenaga medisnya kayak person to person aja sih, tapi memang by system dan secara budayanya juga memang kita cenderung diskriminatif kepada pasien perempuan. Sistemnya belum membuat semua masyarakat Indonesia itu punya kesempatan yang sama untuk bisa jadi tenaga medis juga. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Uncensored bersama Andini Effendi, dan episode kali ini saya kedatangan tamu Dr. Sandra Suryadana, founder dari Dokter Tanpa Stigma. Selamat datang di Uncensored, Dr. Sandra, atau Sandra aja ya, Yes, kita bilangnya ya. Sandra aja please. Sandra co-founder dari Dokter Tanpa Stigma, Yes. tapi juga sekarang ini masih kerja sebagai medical consultant di sebuah startup telemedicine. Bukan medical consultant. Oh, bukan medical consultant. Itu di yang startup sebelumnya. Oh, oke. Sekarang aku market development manager. Oke. Jadi udah lebih manajemennya. Manajemen, betul. Bisnis. Oke. Sandra, ini sebelum kita cerita apa yang kamu kerjain saat ini, kamu lahir, kamu satu bintang sama aku ya, Sagittarius. 24 November 87 di Bekasi. Kemudian kamu anak pertama dari 2 bersaudara. Dan kamu lahir di keluarga besar yang sebenarnya nggak ada dokter, minim dokter. Minim banget. Minim Cuma banget. ada satu orang dari keluarga ayah, tante. Apa yang waktu itu bikin kamu pengen belajar kedokteran? Nah sebenarnya tuh kalau aku ditanya kayak gini tuh orang-orang banyak yang nanya, tapi aku tuh selalu bingung jawabnya. Karena sebenarnya aku nggak ada cita-cita untuk jadi dokter sama sekali waktu dari kecil itu. Wow. Iya. Padahal sekolah dokter kan panjang banget. Iya. Tapi sebenarnya nggak kepikiran untuk jadi dokter sama sekali, Mbak. Jadi waktu pas SMA aja kelas 3 itu ya mungkin sebenarnya mirip sih sama teman-teman yang lain-lain juga di generasiku itu, nggak terlalu banyak tahu ya arahannya mau kemana gitu. Dan aku juga salah satu di antara mereka gitu. Padahal pengen ngambilnya arsitek ya waktu itu ya? Iya, jadi awalnya ngambil arsitek juga, jadi baru inget itu karena ada tes bakat di sekolah, terus pilihannya itu antara teknik informatika atau arsitek. Terus teknik informatika aku nggak suka di situ, terus arsitek akhirnya pikir ya udah coba arsitek, mungkin bisa nanti suatu hari bisa bantuin bisnisnya ayah gitu. Ya. Karena ayah arsitek? Bukan, karena ayah bisnisnya di bidang furniture. Oke. Home improvement, desain interior kayak gitu. Jadi aku pikir masih nyambung. Ya. Tapi ternyata daftar di arsitek nggak keterima. Terus dari testingnya aja aku udah ngerasa kayaknya aku nggak nyaman deh, karena harus gambar, ngitung dan segala macam. Kayaknya aku bukan di situ gitu. Terus akhirnya mikir-mikir lagi, terus pikir saya tuh paling suka pelajaran biologi, dan memang cuma paling bisa pelajaran biologi aja gitu. Wow. Jadinya terus mikir apa ya jurusan yang paling best lah yang bisa saya dapat gitu dari pelajaran yang paling saya suka gitu. Terus akhirnya ya udah coba kedokteran, dan ternyata pas nyoba kedokteran itu keterima. Jadi di mana waktu itu? Di Atma Jaya. Oke. Waktu itu. Cuma jadi akhirnya keterima di Atma Jaya. Habis itu nyoba ke SPMB langsung ganti haluan tuh. Dari awalnya mikir mau milih arsitek, akhirnya saya ganti semuanya jadi fakultas kedokteran. Terus akhirnya keterimanya ya di Erlangga, Surabaya. Wow. Gitu. Oke. Tapi selama sekolah kedokteran berapa? 6 tahun ya? Ya, di angkatan saya itu angkatan pertama ada internship. Oke. Jadi 5,5 tahun, terus tambah 1 tahun internship. Oke. Enjoy nggak selama itu belajar kedokteran? Not bad at all. Karena lumayan seru kan sebenarnya. Dasarnya tuh memang suka belajar biologi, dan mempelajari seluruh tubuh manusia itu seru banget sebenarnya. Oke. Iya. Tapi nggak kepikiran abis itu pengen ambil spesialisasi gitu? Dulu sempat kepikir. Dulu itu masih ada semangat lah ya, masih ada kepinginan gitu
untuk sekolah jadi spesialis anak atau spesialis kedokteran jiwa waktu itu. Cuma setelah seiring dengan berjalannya waktu kerja terus ya lama-lama jadi ngerasain gitu ya, terus kayaknya enggak deh. Wow. Kayaknya enggak. Itu setelah sekolah kamu bilang tadi sempat intern. Ini Iya. Intern tuh yang akhirnya keluar provinsi tuh? Iya, ya, internship itu yang kayak magang gitulah istilahnya, tapi kita tuh kayak kerja di rumah sakit, di puskesmas, tapi masih under supervision gitu. Dan kita kayak masih belum bisa praktek dokter beneran gitu. Di mana waktu itu? Di Probolinggo setahun. Oke, sempat di Probolinggo, kemudian sempat juga ke Papua ya? Iya, nah habis internship itu kan udah dapat lulus tuh beneran lulus dapat gelar dokternya. Nah habis itu kan udah bebas boleh praktek. Nah habis itu saya ngedaftar untuk PTT di Teluk Bintuni, Papua Barat. Berapa lama di Teluk Bintuni? Setahun lebih, hampir 1,5 tahun. Oh wow, itu kerjanya di mana waktu di Bintuni? Di RSUD-nya sempet kayak berapa bulan, hampir setahun, terus sisanya di puskesmasnya, di salah satu puskesmas. Apa tuh yang kamu temuin San selama di sana berpraktek lah ya gitu? Apa yang kayaknya menjadi pembelajaran sampai apa yang kamu dan ada hubungannya apa yang kamu kerjain saat ini? Kalau di Papua itu karena pengalaman pertama ngerantau sejauh itu ya Mbak, jadi banyak banget sih pengalaman dan pelajaran hidup yang aku dapet dari situ gitu. Jadi aku memang jadi orang yang benar-benar berbeda banget setelah aku kembali dari Papua gitu ya, bukan cuma soal pengalamannya aja, tapi aku belajar tentang bagaimana toleransi, bagaimana aku menghargai orang lain, bagaimana aku memikirkan soal uang, mengatur jadwal, prioritas hidup aku, dan salah satunya adalah ya itu kayaknya itu menjadi pengalaman-pengalaman awal, titik awal aku sampai aku bisa kepikiran mungkin ya, terus membangun Dokter Tanpa Stigma itu, karena cukup banyak pengalaman berawal dari situ sih sebetulnya. Dan itu kamu milih sendiri nggak tempatnya, mau ditempatin di situ? Iya, waktu itu ada proses antara kerja PTT pusat atau PTT daerah. Nah, waktu itu daftar di PTT pusatnya itu sebenarnya pilihan daerahnya bukan itu. Tapi aku nggak dapat yang di PTT pusat. Akhirnya aku ikut PTT daerah, langsung ngedaftar ke pemerintah daerah Teluk Bintuni yang waktu itu memang lagi buka lowongan. Dan gitu. Pada saat itu kamu single, fresh grad? Yes. Wow. Terus kamu belum pernah ke Papua sebelumnya? Belum pernah. Dan waktu itu tuh Teluk Bintuni baru pemekaran, baru provinsi pemekaran baru. Jadi informasinya di Google tuh juga masih dikit banget. Wow. Apa yang kamu pelajarin waktu selama di sana yang akhirnya gue harus bikin soal Dokter Tanpa Stigma ini? Kalau di Papua itu yang banyak saya amati adalah di sana kasus kekerasan itu menurut saya sih tinggi. KDRT nih? Ya terutama KDRT. Jadi kalau di rumah sakit itu tuh kayak aku sebulan itu pasti ada aja nerima pasien perempuan gitu ya, habis mengalami kekerasan sama suaminya gitu. Dan menurut aku sih sebulan sekalian itu tuh banyak sih Mbak. Oh serius? Banyak. Bisa banyak berapa? Sih. Kayak kira-kira dalam seminggu kamu bisa dapat kasus seperti itu berapa banyak di rumah sakit? Enggak, pokoknya yang aku ingat sih sebulan tuh pasti ada aja. Nggak sampai setiap minggu sih, cuma sebulan itu pasti ada aja. Yang melapor? Yang melapor, yang datang ke UGD ya untuk karena ada luka-luka gitu. Artinya dia udah parah lah gitu? Iya. Ketika sampai UGD. Iya. Dan apa stigma yang waktu itu melekat? Sampai akhirnya ada Dokter Tanpa Stigma gitu dari tenaga medis. Kalau ke pasien-pasien korban kekerasan itu biasanya tenaga medis kita tuh tidak terlalu banyak bisa membantu juga selain cuma ya merawat lukanya aja seperti biasa gitu. Bahkan kita malah cenderung kurang lebih sama sebenarnya sama masyarakat awam lainnya gitu ya. Kalau ada korban kekerasan datang ke kita, padahal kan kita sebagai tenaga profesional ya, tapi kita juga sama victim blaming-nya gitu.
Kayak apa sih maksudnya victim blaming itu seperti apa? Jadi kayak sambil saya ngerawat lukanya, sambil ngejahit lukanya gitu, saya nanya, emang ibu kenapa habis ngapain kok suami bisa sampai semarah ini gitu? Kenapa nggak lari aja? Kenapa nggak kembali aja ke rumah orang tua gitu? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ya problematik sebenarnya kalau ditanyain ke korban gitu kan, karena kesannya dia yang mengizinkan hal itu terjadi di kehidupannya dia gitu loh. Jadi ya gitu, dan pada waktu itu saya tanya ke teman-teman tenaga medis yang lain, ya juga mereka cuma jawab, ya itu udah biasa dok di sini, memang seperti ini budayanya kayak gitu. Dan pada saat itu kamu belum sadar kalau itu tuh nggak peka lah gitu. Iya, nanyain itu. Iya. Cuma aku kan merasanya, ya masa cuma ini sih yang bisa aku kerjain gitu ya, cuma ngerawatin lukanya gitu. Sementara aku juga tahu ya dia kembali lagi ke rumah itu dia akan mengalami hal yang sama lagi atau bahkan lebih parah lagi gitu. Terus bulan depannya dibalik lagi dengan luka yang beda lagi gitu kan. Itu ada yang sama pasien datang udah kedua kalinya. Sekali karena apa, satu kalinya lagi luka di tempat yang berbeda lagi. Ada lagi nggak selain kasus, mungkin selain KDRT? Karena aku tahu selain dari Papua kan kamu juga ke Kalimantan Timur, terus ke mana lagi ya setelah itu? Aku ke Waingapu, ke Sumba Timur, ya. Itu apa yang kayaknya memang apa ya, harusnya tuh tenaga medis lebih sensitif, lebih peka gitu kita menghandle kasus tertentu selain KDRT misalnya yang jadi contoh? Cukup banyak, dan itu yang menjadi sekian banyak isu yang dibahas di Dokter Tanpa Stigma. Misalnya pasien-pasien dengan masalah mental health misalnya, itu masih sering banget kan datang ke dokter gitu ya, malah dimarah-marahin karena tiba-tiba dokternya jadi ahli agama gitu, di luar konteks kesehatan dan keahliannya dia sebagai dokter gitu kan. Ini kamu menyaksikan nih, ini interaksi ini? Iya. Oke. Dan memang masih banyak teman-teman tenaga medis yang kalau kita membahas ini masih tetap kekeh dengan pendiriannya bahwa ya itu ya memang itu hal yang salah dari sisi agama gitu ya. Tetapi secara konteks ketika kita di ruang praktek kan kita sedang bekerja sebagai seorang dokter, kita bukan petinggi agama gitu, kita bukan ahli agama gitu. Itu salah satu contoh. Terus ke teman-teman difabel misalnya, itu juga masih banyak banget teman-teman yang tidak mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai dengan hak mereka gitu loh. Teman-teman tuli atau netra gitu ya, mereka kalau datang sendirian itu susah mereka di rumah sakit atau di puskesmas gitu, karena kadang ditanyain, kok cuma sendirian, yang nganter mana gitu. Dan pada saat mereka nunggu gitu juga kadang kalau teman-teman tuli kan kalau nggak ada layar untuk nomor itu kan mereka kalau cuma teriak dipanggil kan dia nggak denger. Iya, terus mereka kelewatan ininya antriannya gitu. Terus ini kita bicara tahun berapa tuh terjadi tuh? Masih dong, masih sekarang. Masih sekarang juga masih banyak banget. Dan ini kalau ke puskesmas coba deh di seluruh Indonesia Jakarta gitu. Coba berapa banyak puskesmas yang lengkap gitu, di tangga depannya itu ada ramnya buat teman-teman yang pakai kursi roda, kan nggak juga. Terus nanti di dalam ruang prakteknya kalau ngobrol sama dokternya nggak terlalu dianggap mereka. Yang diajak ngomong itu pendampingnya, karena dianggap mereka ya keterangan dari mereka itu invalid gitu, nggak bisa dipahami gitu. Itu teman-teman difabel ya, terus belum teman-teman LGBT, ODHIV, pekerja seks gitu, yang mereka memang secara tampilan itu sudah berbeda. Terus mereka kalau ke poli HIV misalnya, yang antrinya kan di depan poli HIV itu kan nggak ada yang berani mbak duduk di depan antrian poli yang semua orang tahu itu poli HIV gitu. Terus nanti di dalamnya ya itu lagi dinasehatin, bukan dari sisi medis tapi dinasehatin dari sisi
Agama dan sosial. Iya. Oh. Kan jadi keluar konteks banget ya. Ya. Gitu. Iya. Masih terjadi sampai sekarang. Iya. Makanya masih jalan dokter tanpa stigma. Kalau udah enggak ya aku Udah nggak bubarin ada. itu. Dan justru sebenarnya kita ketemu karena waktu itu kita ngundang salah satu ODIF yang juga mengalami diskriminasi ketika lagi berobat. Iya. Jadi aku nggak stumble upon akunnya Dokter Tanpa Stigma yang kebetulan ada responnya terhadap story itu gitu. Jadi Dan itu kan bukan cerita langka sebenarnya di teman-teman ODIF. Ya. Itu cerita yang banyak banget dan aku baru benar-benar tahu dan menyadari semenjak aku buka Dokter Tanpa Stigma ternyata ceritanya sudah jadi gimana nih, udah menjamur di antara teman-teman pasien kelompok marginal itu. Dan seakan-akan jadinya it's okay untuk mendiskriminasi itu gitu karena ada stigma itu gitu jadinya. Karena nggak diomongin. Saya mau bilang nggak diomongin juga sebenarnya kan itu teman-teman ODHIV ngomong dari pengalaman dan kejadian nyata mereka loh, dan bukan cuma 1-2 orang doang. Artinya ini memang banyak sekali terjadi. Jadi kan bukan persoalan ini nggak diomongin, tapi nggak mau denger aja. Kalau menurut saya sih itu problemnya. Akhirnya kamu kayak ngerasa ini kayaknya nggak bener deh. Kayaknya ini gue as a part of tenaga medis harus bisa kontribusi sesuatu. Itu apa momentumnya, San? Sebenarnya nggak ada momentum yang ini banget aha momennya gitu ya. Pokoknya semenjak saya mulai banyak menulis karena itu sekalian bagian dari terapi psikoterapi saya juga. Itu saya disarankan untuk banyak menulis, dan saya nggak tahu kenapa arah tulisan saya setelah dikumpulkan sekian banyak, arah tulisannya memang banyak ke situ gitu loh, soal bullying, soal KDRT gitu. Terus suatu hari karena saya kerja di klinik kecantikan, saya jadi kepala cabang dan saya lagi mau bikin media sosialnya gitu ya. Saya mau mempelajari bagaimana mengembangkan bisnis lewat sosial media, Instagram. Jakarta waktu itu di Jakarta. Saya udah pindah Jakarta. Nah itu terus saya akhirnya pikir janganlah ya kalau pakai namanya baru belajar mau pakai akun klinik kan nggak mungkin juga gitu ya. Tapi saya juga nggak mau pakai akun pribadi karena buat saya akun pribadi itu cuma ya album saya aja gitu. Akhirnya saya bikin akun dummy deh. Tapi akun dummy apa ya? Dummy juga jangan yang dummy banget lah gitu. Yang apa? Yang ada sesuatunya gitulah ya. Terus saya pikirkan oke deh, saya bikin sesuatu yang dari yang saya tahu, yang saya ngerti, yang saya jalanin sehari-hari, yaitu dunia kesehatan. Dan ya udah, ayo kita bahas yang ini gitu. Ya sebenarnya nggak ada kepikiran ininya gitu. Jadi kayaknya emang udah diarahin sama yang di atas aja sih, Mbak. Karena udah apa ya, ngalamin sendiri dan udah kekumpul, akhirnya mengalir ke situ. Kayaknya karena udah banyak gitu ya pengalaman dari hampir 10 tahun praktek gitu di beberapa daerah, terus kayaknya keluar saripatinya tuh di situ gitu kayaknya. Nah, itu banyak nggak akhirnya terima laporan semenjak ada akun ini dibuka? Lumayan, saya jadi banyak belajar dan saya banyak dengar cerita-cerita juga. Saya juga melihat di Instagram dan sosial media lain juga jadi makin banyak yang berani mengangkat isu ini gitu. Cuma kalau pengaduan yang personal lewat DM aku memang membatasi sih, Mbak. Karena banyak alasan sebenarnya. Gimana ya, saya tuh selain buat mental health saya juga, karena saya ngerasa juga saya tidak punya kapasitas untuk buka konseling gitu ya ke mereka kalau mereka kesulitan sekali. Tapi saya bisa bantu untuk sambungkan ke teman-teman saya yang lain yang memang punya kapasitas itu. Kedua, harus jelas dulu sih tujuan mereka mengadu itu untuk apa. Karena banyak sekali yang kayak, dok tolong di-up dong kasus yang ini, dok pendapatnya dokter kayak gimana soal kasus yang kayak gini. Saya juga nggak mau masuk dalam situasi di mana kayak saya jadi diprovokasi ini ke teman-teman sejawat sendiri gitu. Bagaimanapun
mereka adalah teman sejawat saya juga gitu. Memang mereka salah dan tentu perlu dikritik, perlu ditegur, tetapi bukan berarti kemudian saya jadi berseberangan bahkan malah gontok-gontokan gitu sama mereka. Jadi saya sih membatasi, nggak setiap permasalahan saya up juga, saya harus komentarin juga gitu. Ya yang sesuai konteks dan kapasitasnya aja. Buat saya, kalau memang teman-teman merasa itu hal yang meresahkan, ya silahkan bersuara, silakan menggunakan media sosial sendiri gitu untuk menyuarakan itu. Nggak harus selalu saya juga gitu kan. Iya, jadi pada dasarnya kamu mau ciptain safe space lah, biar orang bisa sharing. Yes. Tapi safe space-nya juga sebenarnya saya hampir nggak pernah saya membahas tuh kasus per kasus banget. Biasanya ya udah kasusnya apa, tapi saya tampilkan di media sosialnya itu sebagai satu kasus yang general. Karena buat saya yakin yang melakukan bukan cuma dokter ini doang, bukan cuma perawat, bukan cuma bidan ini doang, pasti banyak yang lain. Cuma ya pas dia apes aja kontennya dia yang viral gitu kan. Tetapi kan saya yakin banyak yang sebenarnya pemikirannya kurang lebih sama, cuma nggak kebenaran aja, dia lagi nggak bikin konten dan nggak viral gitu. Jadi saya merasa agak percuma kalau misalkan saya call out per personnya, selain itu jadi menyerang ya istilahnya, menyerang pribadi itu malah jadi membuat orang itu lari dari sebenarnya permasalahan besarnya apa sih gitu. Jadi biasanya saya ambil masalahnya secara general, dan dengan itu saya sih merasa jadi kontennya lebih everlasting. Karena kejadiannya juga bukan cuma akan satu kali itu. One day akan muncul lagi. Ada lagi dalam bentuk yang berbeda sebenarnya, tapi inti permasalahannya itu sama gitu. Ada satu kasus yang juga sempat rame di media sosial yang waktu itu dokter kandungan ya? Dokter kandungan atau yang Kevin Samuel? Dokter Kevin bukan dokter kandungan. Dokter apa ya dia? Dia dokter umum. Oh, dokter umum. Tapi waktu itu konten yang dia bikin memang terkait pasien kandungan. Oke. Ini sempat udah rame lah ya, kalian sempat joget-joget. Nah, itu sempat kamu ikutin banget dari dokter tanpa stigma. Iya. Dan menjadi kontroversi kenapa? Mungkin kita kasih konteks juga aja buat teman-teman. Iya, itu aku memang itu agak push ya, karena kayaknya sih sebelumnya belum ada kasus yang semeresahkan itu gitu. Jadi waktu itu saya bantu untuk laporkan ke ID waktu itu di Jakarta Selatan kalau nggak salah, karena dokter Kevin di situ keanggotaannya. Terus dan untungnya mendapat respon yang cukup cepat ya dari ID, karena di-push juga sama teman-teman yang lain. Jadi waktu itu kita bikin press release-nya, saya dibantu sama teman-teman dari Koalisi Masyarakat Anti Kekerasan. Itu kita bikin press release-nya, terus kita sebar ke teman-teman wartawan di sosial media, jadi naik di berita juga cukup banyak gitu. Jadi responnya dari ID juga cukup cepat, dan waktu itu langsung memberikan sanksi untuk diskors 6 bulan untuk dokter Kevin gitu. Dan ya itu jadi ini juga ya, karena responnya cepat, masyarakat jadi oke, ini bagus, langsung ditangani. Tetapi dari teman-teman tenaga medis kan jadi merasa kayak, oh saya ini nyerang saudara kandung sendiri gitu. Saudara kandung yang memang kalau secara sumpah kan sejawat itu saudara kandung gitu. Istilahnya mereka keberatan karena seakan-akan itu mematikan rezeki teman sejawat kan, dan itu kan sebetulnya tidak ada korban yang menjadi korban langsung gitu loh. Jadi kenapa harus sampai mendapat sanksi seperti itu gitu. Nah, kalau dari kamu sendiri sebagai dokter and human being gitu ya, ngelihat apa yang dia lakuin salah itu di mananya salahnya? Yang waktu itu konten dia itu sudah masuk di dalam ranah kekerasan gender berbasis online sebenarnya, yang memang tidak perlu sampai harus ada korban langsungnya gitu ya kan. Itu di situ kan mengerikannya KBGO gitu. Kita tanpa menyentuh, tanpa melihat aja kita bisa menyakiti orang gitu. Dan itu sudah sangat salah secara etika profesi gitu ya. Dan kalau pada waktu itu sih belum ada ya masih RUU TPKS. Tapi kalau sekarang kan itu
sudah bisa menjadi materi pidana sebetulnya. Iya, jadi ini buat kasih konteks juga ya, karena aku juga baru keinget lagi pas kita sebelum kita taping ini kita ngobrol soal kasus ini, di mana sebenarnya dokter tuh nggak boleh ya kalau apa dok? Ini untuk kita ngingetin deh soal kasus ini. Apa yang dia lakukan dan itu salahnya tuh menyalahi kode etiknya di mana? Jadi pada waktu itu kontennya adalah dokter yang bersangkutan itu memperagakan bagaimana ketika seorang tenaga medis melakukan pemeriksaan vaginal touche ke pasien yang mau melahirkan gitu. Jadi pemeriksaan vaginal touche itu adalah caranya dengan memasukkan 2 jari dari tenaga medisnya ke dalam vagina pasien. Tujuannya adalah untuk mengukur ini proses perkembangan persalinannya sudah sampai di mana, pembukaannya sudah berapa, penipisan mulut rahimnya sudah sampai mana. Tetapi kemudian di dalam konten video singkat itu justru digambarkan bahwa ketika melakukan pemeriksaan vaginal touche tersebut, si dokter seperti mendapat kepuasan seksual, begitu. Dan itu kan tentu saja tanpa kita tahulah etikanya dokter dan undang-undangnya gitu, itu sudah sangat salah kan. Kita melihat itu aja itu udah salah banget. Tanpa ada aturan, harus ada aturan pidana misalnya. Ya secara manusiawi itu salah gitu. Jadi menurut saya ya tamparan juga buat teman-teman yang lain untuk kita tuh berusaha untuk mendapatkan kepercayaan pasien perempuan mau datang diperiksa oleh dokter yang laki-laki aja, itu tuh berat, Mbak. Gitu mau majunya ngelangkahnya, minta izin ke suaminya aja, itu tuh udah ribet gitu. Terus udah datang ke dokter, tiba-tiba muncul. Kita perasaannya gimana coba? Hah, berarti kalau aku ke dokter ternyata mikirnya kayak gitu ya gitu. Gimana dong? Ya. Kan jadi mundur lagi gitu semuanya. Semua kan pasien kan jadi mikir lagi, aduh nggak jadi deh, nggak usah periksa. Lah kita mengharapkan perawatan dan pemeriksaan antenatal itu 100%. Kapan kita nyampenya kalau rusak karena satu konten kayak gini? Wow. Dan follower beliau banyak banget. Setengah mati kita berusaha ngakur-ngakurin pasien gitu ya, biar pasien tuh ayo Bu berobat. Periksa antenatal itu minimal 4 kali selama 9 bulan gitu. Ya, gini lagi, mundur lagi gitu. Langsung rusak susu sebelanga. Iya. Wow, ternyata tuh banyak ya ininya tuh kasusnya tuh nggak hanya tadi yang kamu bilang KDRT, difabel. Banyak banget spektrumnya gitu loh, stigma tentang ini. Iya. Dan ini juga yang dari kita cerita. Ternyata kamu juga cerita tadi soal dokter ini yang sempat viral ini. Memang banyak perempuan ternyata yang didiskriminasi oleh tenaga medis. Secara nggak sadar pun, kayak aku mungkin gini, aku ngerasanya gini, buat contoh. Aku tuh nggak suka kayak ketika aku ke dokter kandungan, selalu ditanya, ini udah status pernikahannya apa? Kayak menurut aku itu irrelevant, karena aku dari lahir kita semua perempuan ya, kita udah punya uterus dan lain sebagainya gitu. Kenapa status pernikahan menjadi penting ketika aku mau ke dokter kandungan yang organ tubuhnya juga aku punya dari sebelum nikah? Nama suami ditanyain, buat apa gitu? Itu irrelevant banget gitu sebenarnya ya kan? Itu yang menurut aku itu stigma satu yang kayaknya tuh kita nggak sadar bahwa itu diskriminasi sebagai perempuan. Nah, yang mungkin yang kamu temuin itu jauh lebih parah lagi dari apa yang aku rasain. Dan memang benar ya, itu kenapa itu lebih banyaknya tuh perempuan, San? Saya sih ngerasanya ini diskriminasi bukan cuma dari tenaga medisnya kayak person to person aja sih, tapi memang by system dan secara budayanya juga memang kita cenderung diskriminatif kepada pasien perempuan gitu. Tadi yang Mbak Andini bilang sebenarnya ada keperluannya untuk kita dokter tahu status pernikahan, membantu untuk kita bisa melihat masalah dan diagnosa pasien secara sosiokultural juga gitu ya. Misalkan permasalahan
kandungannya dia gitu, apakah dia misalkan sudah menikah, berarti ini ada pertimbangan suami gitu yang perlu si dokter pikirkan juga gitu misalnya. Tetapi kalau buat saya sebenarnya yang jauh lebih penting datanya didapatkan oleh dokter itu status aktivitas seksualnya sebetulnya, dan itu agak-agak tidak berhubungan dengan status perkawinan. Ada yang belum menikah tapi dia aktif secara seksual, ada yang sudah menikah tapi tidak aktif secara seksual. Dan menurut saya data itu yang lebih penting untuk didapatkan. Cuma mungkin kalau saya melihatnya teman-teman dokter dan tenaga medis lain itu karena kita terikat dan terkungkung sama budaya kita ya, budaya ketimuran kita, di mana ya aktivitas seksual itu wajarnya sesudah menikah gitu. Dan mungkin saya bisa memikirkan juga, membayangkan juga mungkin teman-teman ada kekhawatiran kalau ketika bertanyanya bukan status pernikahan langsung ujuk-ujuk nanya aktivitas seksual gitu. Kamu aktif atau enggak? Terus pasiennya juga ngerasa, ini perempuan apa gitu ya. Mungkin ada kekhawatiran seperti itu. Tetapi buat saya sebenarnya lebih penting bagaimana dokter itu belajar berkomunikasi lebih efektif, lebih baik lagi gitu. Dibanding kita membatasi diri karena kekhawatiran dan ketakutan kita terhadap apa yang dilihat di budaya masyarakat kita. Sementara kan kita butuh data itu memang untuk diagnosa kita gitu. Jadi memang perlu kita tanyakan. Daripada kita mengganti pertanyaannya, terus malah mendapatkan data yang salah, yang nggak bisa mendukung diagnosa kita juga, gitu. Tetapi di luar itu baru satu permasalahan sebenarnya, Mbak Andini. By system kita juga memang masih banyak tidak memenuhi hak kesehatan perempuan, gitu. Mungkin Mbak Andini tahu juga masih banyak sekali perempuan itu tidak bisa mendapatkan akses KB kalau mereka memang belum menikah. Kalau mau dapat KB yang gratis di puskesmas itu mesti ada izin suami lah, bahkan ada yang minta tertulis gitu ya, surat izin dari suami atau ditunjukkan surat nikahnya gitu. Jadi perempuan-perempuan yang belum menikah itu tidak bisa mendapatkan akses KB, dan itu memang tidak dijamin secara hukum di kita gitu. Itu baru salah satu contoh ya. Kita masih agak jauh kalau kita mau bahas soal aborsi aman lah misalnya untuk siapapun gitu ya. Memang yang baru ada landasan hukumnya itu kan kalau yang aborsi aman untuk korban perkosaan ya, sama yang kegawat daruratan medis. Tetapi dari hukum yang undang-undang yang berlaku itu sebenarnya tidak memungkinkan sih, tidak memungkinkan bisa dilakukan aborsi. Jadi itu sekedar ya udah, yang penting ada aja perkecualiannya. Tapi kalau mau diimplementasikan nggak bisa gitu. Tapi ini baru lagi yang KUHP itu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin dari tadi kita udah nyentuh hukum, kemudian socio-culturalnya di Indonesia. Kalau kita ngomongin soal medis. Belum lagi soal masuk ke kedokteran aja itu juga bukan sesuatu yang mudah gitu kan. Sekolahnya lama, nggak semua juga bisa diterima, padahal demand-nya juga besar. Akhirnya mungkin balik lagi yang tadi kita bilang, mungkin cara berkomunikasinya harus dirubah. Satu dokter aja mungkin ngurusin pasiennya jauh dari kapasitas yang dia bisa urus gitu kan. Kalau ngelihat dari statistiknya, ya kan, begini. Kalau kamu sendiri ngelihat ya San ya, sebenarnya sistem kesehatan kita di Indonesia itu tuh seperti apa menurut pendapat kamu, mulai dari itu tadi perekrutan dokter sampai bisa jadi spesialis, apa yang missing dari sistem ini? Sistemnya belum membuat semua masyarakat Indonesia itu punya kesempatan yang sama untuk bisa jadi tenaga medis juga. Sistem penerimaan yang biayanya harus setinggi itu, terus harus ada banyak support dari orang dalam atau kenalan-kenalan gitu ya. Itunya nepotismenya. Ya, itu kan tentu saja pada akhirnya ya menjadikan seperti ini nih, populasi dokter di Indonesia itu kebacalah
karakternya. Mayoritas dari kelompok ekonomi menengah ke atas, dari suku tertentu saja, dari agama tertentu saja, yang secara mayoritasnya itu baru dari dokter umum aja. Semakin ke dokter spesialis, semakin mengerucut lagi gitu, semakin jauh lagi kesenjangannya. Jadi karena tidak adanya sistem meritokrasi ini gitu loh, itu yang menyulitkan untuk kita mencapai jumlah dokter yang cukup untuk semua masyarakat Indonesia. Itu baru saja dari segi jumlah, terus mungkin dari distribusinya juga. Mana mungkin Mbak Andini bisa bayangkan, ya udah sekolah mahal-mahal, susah-susah gitu ya, terus tiba-tiba saya disuruh pergi ke pelosok mana gitu ya, ke Teluk Bintuni gitu. Ya mungkin ada, mungkin ada cukup banyak yang mau, tapi berapa lama? Dan mereka sifatnya pendatang, bukan yang memang masyarakat asli situ. Tapi kalau seandainya semua anak gitu ya diberi kesempatan yang sama, misalkan penerimaan mahasiswa kedokteran itu tidak semahal itu dengan biaya yang seminimal mungkin gitu ya, mudah-mudahan kan banyak anak-anak dari berbagai macam daerah, dari kelas ekonomi yang bawah pun, kalau mereka memang otaknya mampu, dia memang punya daya juang yang gigih untuk bisa lulus gitu ya, why not? Why not? Dan mereka juga akan bisa jadi dokter yang kembali ke daerahnya, melayani masyarakat yang saya dulu dari masyarakat ini, saya dulu dari kampung ini, saya dulu merasakan yang mereka rasakan. Jadi tentu saja dia bisa lebih relate dan bisa lebih memahami permasalahan kesehatan. Ya karena adik saya dulu juga sakitnya yang sama, karena situasi kondisi lingkungannya tuh sama gitu. Jadi menurut saya sih permasalahannya ada di situ. Tentu saja dengan populasi tenaga medis yang yang seperti sekarang ini, akan sangat sulit sekali mereka bisa relate dengan masalah kesehatan dari mayoritas masyarakat Indonesia gitu. Ya, belum lagi kalau ketika dia juga punya, ya sebagai manusia punya beban sendiri, dealing sama orang-orang lain yang mungkin ya untuk sensitif aja mungkin udah capek sendiri kali ya dengan isunya dia sendiri gitu. Iya kan? Mungkin sangat bisa. Aku yang juga menarik adalah sampai kamu mau pertama bersuara soal ini, kemudian akhirnya juga punya Dokter Tanpa Stigma. Ada nggak yang dari pengalaman pribadimu, San, memang yang bikin menginspirasi, I guess, sampai akhirnya ya kamu menekuni ini? Pasti kan ada nyambungnya gitu kehidupan personal kita dengan profesional. Iya sih. Jadi memang karena saya sendiri adalah penyintas dari kekerasan dalam pacaran. Itu terjadi pada saat saya kuliah, dan lumayan itu masa-masa sulit di dalam hidup saya gitu, yang paling tidak sekarang, karena setelah saya udah terapi, saya banyak belajar, saya banyak diskusi sama orang, saya jadi punya lebih banyak insight tentang apa yang terjadi di pada waktu itu. Ini kekerasan fisik atau? Macam-macam, gabungan dari emosional, semua ya. Jadi setelah saya mempelajari ya, bukan cuma karena sekedar saya pernah jadi korban gitu, terus tiba-tiba saya tahu gitu, nggak juga, tapi karena saya betul-betul mempelajari, saya diskusi tentang ini, saya pergi ke terapi. Jadi sekarang saya makin mulai bisa memahami dan lebih bisa relate gitu. Bagaimana sulitnya kita, ya sebagai perempuan dulu deh, kita hidup sebagai perempuan aja udah ada kesulitan dan tantangannya sendiri gitu. Terus ketika kita harus terjebak dalam situasi seperti itu, bagaimana sulitnya kita untuk keluar gitu ya. Dan ketika kita sudah keluar, kita berusaha mendapatkan bantuan gitu ya. Ternyata orang yang kita hubungi, orang yang kita datangin, yang kita kira bisa menolong, misalnya dokter di UGD, ternyata bukan hanya tidak membantu, tetapi malah menambah-nambah masalah gitu loh. Jadinya
Ya harus ada yang diubah tentang ini semua gitu Mbak Andin, dan kita masih jauh banget, PR-nya masih banyak banget. Wow. Dan kamu sempat nikah juga, tapi udah divorce, Ya. tapi bukan sama mantan pacar? Ya bukan ya. bukan. Udah jauh setelah itu. Oke, ini ketika udah pas kamu udah di luar kota ya, udah ke Kalimantan Timur waktu itu kalau nggak salah, udah nikahnya? Ya, saya menikah waktu saya kerja di Kalimantan Timur ya. Oke, itu juga apakah karena memang ada pengalaman, ada trauma yang dari diri kita tuh belum kelar? Iya, karena pada waktu kejadian yang pas kuliah itu, terus saya akhirnya benar-benar berhasil lepas dari mantan saya itu nggak saya beresin semua traumanya, karena saya kan pokoknya berusaha menutupi bagaimana supaya keluarga saya tidak tahu gitu ya, supaya kuliah saya juga nggak mundur jadi terlambat gitu lulusnya. Jadi waktu itu sih saya langsung fokus untuk ya udah perbaiki nilai-nilai saya, belajar, pokoknya lulus tepat waktu. Waktu itu gitu. belum ada terapi gitu belum? Belum, sebenarnya ada, cuma kan dengan keuangan mahasiswa juga, jadinya juga saya nggak terapi juga waktu itu. Nah setelah itu, jadi akhirnya masuk ke pernikahan dalam kondisi masih sangat tidak siap secara psikis dan mental gitu ya. Jadinya berantakan. Nah sesudah itulah istilahnya ini udah bom traumanya yang selama ini saya pendam gitu, saya cuekin, akhirnya meledak dan udah nggak ada pilihan lain, memang harus terapi, kalau enggak kehidupan saya yang lain-lain juga akan berantakan juga gitu. Jadi pada waktu itu habis itu saya memutuskan untuk terapi. Nah terus salah satunya disarankan di terapi itu selain menulis itu juga gabung ke komunitas-komunitas gitu. Dan ya dari terapinya itu tuh muncul gitu terarah bahwa memang komunitas yang harus saya masukin itulah komunitas perempuan. Terus nggak lama saya bergabung di komunitas perempuan, terus ya udah langsung tiba-tiba muncul ide, tiba-tiba semua berbagai macam pintu terbuka buat saya, termasuk Dokter Tanpa Stigma ini. Wow. Oh, dan ini kamu masih melakukannya sendiri kan, ngerjain Dokter Tanpa Stigma ini? Iya, sampai sekarang sih ya masih dibantu ada 3 orang volunteer. Oke. Idealnya mau dibawa kemana kalau gitu si Dokter Tanpa Stigma ini? Saya pribadi malah mengharapkan ini bukan menjadi satu komunitas yang pakai saya sebagai figur gitu. Saya cuma mengharapkan, awalnya saya nggak berpikirnya menjadi satu komunitas bahkan. Saya cuma merencanakan ini jadi satu gerakan sosial aja. Teman-teman silahkan kalau merasa terinspirasi, mau diduplikasi, mau direplikasi, mau di-copy, mau di-apain, pakai aja. Yang penting aspirasinya nyampe. Semakin banyak orang bersuara, terutama dari tenaga medis ya. Kalau dari pasien mah mereka udah teriak-teriak dari dulu. Tapi kan kita tenaga medis ini yang mau membuka diri, introspeksi, dan cukup rendah hati untuk mengkritik dirinya sendiri, itu masih jarang banget kan. Jadi kalau memang teman-teman merasa terinspirasi, ya ayo gitu, kita bersuara rame-rame supaya semakin didengar, supaya semakin cepat juga perubahan di kita ini loh, tenaga medis. Sejawat iya, ini. supaya kita lebih baik lagi dalam melayani pasien-pasien kita gitu. Ada nggak San yang udah speak up sejawat kamu? Saya sih semakin merasakan makin kesini semakin banyak ya, termasuk teman-teman yang memang dari awalnya mereka udah influencer gitu, mereka semakin mau gitu untuk ngangkat isu-isu ini gitu. Termasuk teman-teman yang udah gabung di komunitas. Jadi dari awalnya yang cuma gerakan sosial itu, teman-teman ternyata banyak yang minta, ayo dibikinin dong komunitasnya biar kenal gitu sama teman-teman yang sefrekuensi lah, teman-teman tenaga medis yang sefrekuensi gitu, yang peduli sama masalah-masalah ini juga. Awalnya nggak mau bikin karena saya kan masih sendirian ya, saya pikir aduh saya nggak ada energinya, saya nggak ada waktunya juga buat ngerawatin komunitas gitu. Tetapi teman-teman banyak yang minta, oke deh aku bukain grup WhatsApp-nya gitu. Dan lumayan ramai di dalam grup WhatsApp itu, sekarang udah ada 120-an gitu ya. Dan mereka tidak hanya di
platform mereka masing-masing, di media sosial masing-masing, mereka juga mulai bikin komunitas-komunitas juga gitu dengan tenaga medis juga nih. Tenaga medis juga. Oh wow. Jadi dengan isu-isu ya yang mereka sukain, yang mereka memang mau bahas gitu ya, memang mereka mau suarakan gitu ya, tetapi nafasnya itu masih sama gitu lah gitu. Kalau tadi nafasnya itu kan juga soal komunikasi supaya kita lebih sensitif ya kan ngehandle pasien. Idealnya ya San, itu kalau misalnya kamu balik lagi ke masa kamu waktu di Papua, kamu ketemu dengan si ibu korban KDRT ini, apa yang harusnya menjadi pertanyaan kamu setelah knowing what you know now? Harusnya ke dia, ya mungkin bahkan nggak ngomong apa-apa kali Mbak Andini. Ya cuma duduk aja sama dia, rawat lukanya, pegang tangannya gitu. Terus paling ya pengennya harusnya saya bisa bilang kalau ibu perlu apa, datang ke sini, saya usahakan saya bantu semaksimal saya. Mudah-mudahan itu membantu dia ya, paling tidak dia tahu ada orang yang siap mau berusaha membantu sekapasitasnya dia gitu ya, tanpa embel-embel kayak ibu ini kenapa begini kenapa begitu gimana gini gimana gitu. Jadi yang kamu harapin dari rekan-rekan sejawat kamu, dan aku yakin banyak banget sekarang yang mau jadi dokter atau lagi belajar jadi dokter, setelah nonton perbincangan kita ini, apa sih sebaiknya to become like a good doctor, tuh definisinya harusnya seperti apa? Kita kalau mau jadi dokter ya atau mau jadi tenaga medis apa, harus bisa memanusiakan manusia lain. Dan ya proses menuju itu ya bukan cuma dengan belajar dari textbook, bukan cuma mengejar nilai A gitu di ujian, tapi harus bergaul banyak, harus ngobrol banyak sama orang, harus ya turun langsung, terjun, ngelihat kehidupan orang lain itu seperti apa gitu, ya nambah teman sebanyak-banyaknya. Ya dari situ mungkin baru kita bisa belajar gitu, menjadi manusia dulu, yang bukan cuma otak tapi ada hatinya juga. Dan mudah-mudahan kita juga bisa akhirnya memanusiakan pasien kita, bukan cuma menjadikan pasien itu sebagai objek ya, objek kita mendiagnosa, objek ini organ badan, pakai organ gitu, oh ada yang salah nih sama organnya, saya terapi pakai ini gitu. Tapi itu orang, itu manusia loh yang datang ke kamu minta tolong, bukan cuma minta ditulisin resep doang gitu. Itu harusnya sih itu ya mungkin. Karena saya yakin sih kalau teman-teman sih soal akademik sih banyak lah teman-teman saya yang pintar mah, banyak banget. Dokter Indonesia secara akademik nggak kalah sama dokter luar, tapi harus lebih banyak belajar soal bagaimana memanusiakan manusia lain. Ya. Dan kayaknya ini healing proses kamu juga ya, perjalanan ini. Sangat. Dokter Tanpa Stigma itu dia kayak my baby, tapi dia yang sebetulnya menolong saya banyak banget. Dia membukakan banyak banget pintu dan memberikan banyak pelajaran ke saya. Are you fully healed now? Not yet, tapi kalau saya boleh bilang dari persentase dibanding yang dulu, ini mungkin udah 80-85%. Tinggal dikit lagi lah, udah jauh lebih baik. Gak tahu nggak? Karena I think you realize apa yang kamu kerjain ini punya manfaat buat masyarakat yang besar sekali. Iya, itu sangat membantu saya sih. Karena kalau misalkan enggak, kayaknya dulu hidup saya udah ngerasanya lost aja, kayak ya hidup nggak ada tujuannya, mau apa gitu. Tapi benar, Dokter Tanpa Stigma memberi saya banyak
harapan, semangat gitu ya, karena ya banyak support dari teman-teman. Saya jadi kenal begitu banyak temen yang support saya gitu. Purpose itu ngasih kamu purpose sebenarnya. And I think you already like working on your purpose untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi aku terima kasih banyak kamu lakukan ini. Thank you banget, Dokter. Terima kasih juga. Thank you so much. Thank you. Pas Sagittarius tuh kita harus berani emang. Iya kan? Harus berani. Aku malah makasih sama Mbak Andini karena diundang ke sini aku jadi bisa ngenalin Dokter Tanpa Stigma. Nah, kita di Dokter Tanpa Stigma itu aku ada buka satu Google Form sama satu Google Sheet yang itu semua orang boleh akses ya, boleh lihat. Jadi semua tuh teman-teman boleh masukin rekomendasi dokter-dokter yang baik, dokter-dokter tanpa stigma. Tapi harus yang praktek dong ya, kalau kayak gitu ya. Karena itu waktu itu saya sering banget ditanyain, Dok, ada rekomendasi nggak dokter tanpa stigma di ini? Aduh ya saya nggak kenal semua dokter di Indonesia ya. Saya juga kan nggak tahu, seandainya itu teman saya juga kan saya nggak tahu mereka dipraktekkan seperti apa gitu kan. Akhirnya ya udah saya buka form. Ya udah rame-rame deh isi kalau memang kalian pernah punya pengalaman enak konsultasi ke dokter mana, isi di situ, terus nanti teman-teman semua bisa ngecek gitu. Oke, nanti kalau gitu aku sharing itu linknya juga. Oke, dan aku mau kenalin kamu ke dokter juga yang kayaknya mungkin bisa nyambung tuh. Nanti terima kasih. Thank you. Perhatiin deh kalau iPhone baru keluar tahun depan, tapi tahu-tahu udah ada yang ngomongin kameranya apalah. Itu kerjaan PR ya? Itu kerjaan PR. Jadi mereka udah bocorin dikit-dikit namanya staging rumor yang sebenarnya secara resmi mereka yang keluarin sendiri dan mereka yang ngerilis sendiri. Dia waktu itu ngajar ke anak-anak mahasiswa komunitas perfilman di Papua yang surprisingly mereka bagus banget loh. Mereka punya komunitas dan udah bikin film dengan alat seadanya, tapi mereka tuh punya eagerness untuk maju tuh kuat banget. Salut. Wow. Kayaknya memang kamu tuh jiwa sosialnya tinggi juga ya, Rif, sebenarnya ya. Mudah-mudahan ya. Thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, please share with others.